Ya pemirsa, ibarat istilah bahwa dalam pilkada pasti partai politik akan bertaruh mati-matian, menghitung secara rigid bagaimana peluang calon-calon mereka untuk memenangi kontestasi pilkada. Anda harus ingat bahwa posisi menjadi wakil daerah di daerah tersebut pemirsa, istilahnya memilih raja-raja kecil kekuasaan ini pasti diinginkan oleh partai politik. Khusus kita bahas untuk Jakarta, tapi bukan soal Anies, tapi soal Ridwan Kamil. Kira-kira ketika namanya digadang-gadangkan akan menjadi penantang Anies, peluangnya cukup besar atau tidak? Lantas bagaimana dengan Jawa Barat? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi sudah bersama saya di sini. Assalamualaikum Mas Pangi. Waalaikumsalam Mbak Caca. Mewakili Partai Golkar Bang Nurdin Halid di sini. Bang Nurdin Halid, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan menyapa mewakili Partai Gerindra di sini Mas Habibur Rahman. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Nurdin Halid terlebih dahulu. Ini kan sudah disebut-sebut, ibaratnya mungkin kuping Kang Emil ini panas juga ya. Disebut-sebut untuk digadang-gadang maju untuk Pilkada Jakarta. Tapi kansnya cukup besar di Jawa Barat. Nah ini bagaimana Partai Golkar? Dilepas untuk Jakarta atau dipertahankan untuk Jawa Barat? Caca, Pilkada Jakarta hari ini akan datang. Itu berbeda dengan Pilkada 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena status Jakarta sebagai ibu kota telah berubah. Jadi Jakarta ke depan tidak hanya bagi kota metropolitan, tapi juga akan diciptakan menjadi kota jasa, kota niaga, dan sebagainya. Tentu dibutuhkan seorang pemimpin yang punya inovasi, punya kreativitas, dan punya inisiatif yang tinggi. Ridwan Kamil memang salah satu figur sekarang yang digadang-gadang untuk itu. Nah oleh karena itu maka Partai Golkar memberikan 2 surat tugas kepada Ridwan Kamil, yaitu untuk calon gubernur Jakarta dan calon gubernur Jawa Barat. Ya. Kalau kita memang melihat kondisi dan peta politik serta hasil survei saat ini, memang Ridwan Kamil untuk di Jawa Barat itu sangat tinggi. Itu pertanda bahwa Jawa Barat masih menghendaki Ridwan Kamil dan tidak ingin melepas Ridwan Kamil. Di satu sisi Jakarta juga membutuhkan sosok seperti Ridwan Kamil. Nah oleh karena itu kapan penentuannya? Tunggu tanggal mainnya. Golkar punya mekanisme, yaitu kita pertama dari tahun lalu kita sudah melakukan rekrutmen dengan memberikan surat tugas kepada seluruh daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Nah kita mulai mekanisme pertama survei. Sebab ada 3 faktor utama kita dalam menentukan menetapkan daripada calon gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya. Yaitu yang pertama adalah popularitas, elektabilitas daripada calon bersangkutan. Jadi tentu berdasar kepada kehendak rakyat. Yang kedua jaringan. Seberapa jauh mereka memiliki jaringan pemenangan ya kepada daerah tersebut. Yang ketiga tak terlupakan logistik. Nah 3 faktor inilah yang pasti menjadi pertimbangan daripada Dewan Pimpinan Partai Golkar menetapkan. Nah untuk Pak Ridwan Kamil memang saat ini jauh lebih unggul di Jawa Barat dibanding Jakarta. Tapi bukan berarti bahwa Jakarta tidak punya peluang. Ya, Mas Habib, straight to the point saja lah. Kalau menurut hemat dari Mas Habib, melihat Kang Emil punya 2 surat tugas dari Partai Golkar, Jabar dan juga Jakarta. Baiknya ini Kang Emil di mana ini? Karena sepertinya tampaknya Partai Gerindra menginginkan udahlah di Jakarta aja, nanti dengan Partai Gerindra. Seperti apa, Mas Habib? Ya tentu kita masih mengikuti dinamika politik. Apakah Pak Ridwan Kamil pada saat ini nanti diputuskan maju di Jawa Barat ataukah di Jakarta. Kami sendiri mengatakan bahwa di Gerindra ada aspirasi yang cukup kuat dari konstituen kami soal Pak Ridwan Kamil ini untuk maju di Jakarta. Itu berkali-kali disampaikan oleh kami ya. Oleh saya maupun oleh Pak Ketua Harian Pak Sufmi Dasko. Tapi yang perlu dicatat ya soal pencalonan ini kan ada banyak variabel. Yang pertama tentu orangnya sendiri dan partai tempatnya berasal sendiri. Yang pasti yang paling awal dan paling berat menentukan orangnya sendiri kan tidak bisa dipaksa. Mau maju Jakarta atau mau maju Jawa Barat tentu sesuai dengan kondisi yang menurutnya paling nyaman. Kedua partainya juga. Ya. Karena itu sekarang ini komunikasi terus didorong. Karena kan kita mau Jakarta, mau Jawa Barat, targetnya adalah menang. Ya.
ya. Tenang ini dalam konteks bukan hanya Partai Gerindra, tapi memang kita mendorong koalisi kemarin yang sudah sukses, Pilpres ya, sebisa mungkin bisa memenangi sebanyak mungkin daerah, karena kan kita tahu betapa pentingnya ya keselarasan antara pimpinan di daerah dengan di pusat di program-program Prabowo Gibran ya. Untuk daerah yang cukup strategis terutama Jakarta tentu juga akan memerlukan kepemimpinan yang satu frekuensi dengan Prabowo Gibran di posisi gubernur. Jadi kurang lebih begitu ya. Pak Ridwan Kamil kan cukup bagus di Jakarta. Di mata teman-teman survei pengamat yang juga banyak faktor-faktor plus yang bisa menjadi nilai tambah atau menjadi senjata Pak Ridwan Kamil untuk menang di Jakarta. Mas Pangi, ini kan ada dua perspektif yang berbeda ya. Dari Partai Golkar membuka dua peluang. Di Jabar bagus sekali elektabilitas. Tapi di Jakarta juga punya peluang. Sementara dari Partai Gerindra, dari konstituen Partai Gerindra menginginkan Kang Emil untuk ke Jakarta. Dan siap juga berkoalisi. Nah ini seperti apa? Ya sebenarnya pertama mazhabnya itu grassroots dulu didengar. Ya. Mana arus grassrootsnya seperti apa. Itu tentu racikan elektabilitas, tingkat keterpilihan dan kedisukaan tadi. Yang kedua tentu saja berbedanya putusan DPP dengan grassroots itu juga berbahaya. Makanya DPP biasanya sense of politiknya itu membaca kecenderungan kebutuhan masyarakat, segmen pasarnya. Di samping memang yang kedua, poin DPP itu kan ada kemungkinan juga nanti akan terjadi koalisi strategis. Misalnya kayak Gerindra, Golkar, dan Nasdem misalnya, atau dengan PKB. Nah, koalisi strategis ini nanti juga akan diputuskan oleh koalisi langitan. Nah, koalisi langitan itu seperti DPP yang akan memutuskan nampaknya kalau nanti deadlock gitu, nggak ada keputusan dari kecenderungan itu. Nah yang ketiga begini, di dalam pendekatan perilaku pemilih Michigan itu kan kalau kita uji variabel independen dengan dependen variabel, split ticket voting dengan dependen variabel seperti personalisasi kandidat, center of kandidat, figur, DNA figur, kemudian programatik, kemudian maju kepada soal partai ID dan soal isu. Tetap kecenderungan orang memilih dominasi dari DNA figur itu besar. Nah, dua sosok ini maupun Ridwan Kamil maupun Anies, ini kan sosok figur personalisasi kandidatnya ini populis. Dia center of kandidatnya dapat. Makanya orang akan memutuskan juga ada faktor partai pengusung lebih besarkah dibandingkan personalisasi kandidat. Lebih cenderung besar faktor dominasi dari figur atau person ketimbang faktor partai pengusung. Nah, yang ketiga adalah kalau kita baca ada misalnya simulasi hari ini muncul. Ridwan Kamil Kaisang. Kemudian ada Anies Kaisang misalnya. Ketika diuji, misalnya Gerindra punya calon yang luar biasa meyakinkan bahwa ingin mereka menang di DKI Jakarta dengan Ridwan Kamil. Tapi persoalannya Ridwan Kamil percaya diri nggak menang di Jakarta. Karena ini medan pertempurannya beda, battlegroundnya beda. Yang kedua, apa garansi kalau misalnya Ridwan Kamil nggak menang misalnya. Tapi misalnya, jangan-jangan nih Cak, Bang Nudin ya. Jangan-jangan nih Ridwan Kamil ini seperti berjudi bertaruh di Jakarta. Tapi kalau dipasang Kaisang, oke saya maju. Karena merasa pertama partainya koalisinya strategis, mesin partainya oke. Tapi ada disebut rezim kekuasaan, ada Kaisang gitu. Jadi percaya level confidence-nya adalah. Kalaupun kalah tentu ada pertaruhan. Tetapi kan persoalannya Gerindra pasti akan mendorong yang bakal menang. Bandwagon efek bukan mendorong yang kalah. Ada juga bau amis pembicaraan publik, bukan saya yang ngomong ya. Ya sebenarnya Gerindra maunya Ridwan Kamil didorong ke Jakarta supaya memang Gerindra itu punya jagoan yang namanya Pak Deddy Mulyadi. Sehingga memang berbagi coupling saja. Nah ada kemungkinan Gerindra bisa dominasi menang di Jawa Barat. Tetapi persoalannya kan kalkulasi, hitung ulang, langkah ini kalau salah strategis, tentu kan Ridwan Kamil kan belum berani memutuskan apakah akan migrasi ke Jakarta atau mundur, kembali ke Jawa Barat yang sudah jelas. Dari jumlah penduduk Jawa Barat terbesar, battlegroundnya jelas. Hasil survei juga dikatakan Ridwan Kamil akan menang. Tapi kalau Ridwan Kamil dengan Kaisang, jangan-jangan di DKI juga peluangnya besar. Ibaratnya sebuah adagium memang katakan tidak ada kawan yang abadi, yang ada kepentingan abadi. Apakah gencarnya mendorong-dorong Kang Emil di sini, Mas Habib, untuk di Jakarta karena memang mau mencalonkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat supaya nggak ada penantang sesaat lagi?
Ibarat istilah ya, setiap partai politik pasti punya cara dan trik khusus, entah itu untuk menang atau supaya calon yang mereka usung tidak kalah, pemirsa. Kalau tadi berdasarkan apa yang dikatakan pengamat politik kita Mas Pangi di sini, Bang Habibur Rahman, bahwa bisa jadi bahwa Partai Gerindra yang menginginkan Kang Emil untuk maju Pilkada Jakarta, karena memang saat ini begitu kuat Partai Gerindra, bahkan kabarnya bersama dengan PDIP, mencalonkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat supaya nggak kalah saing, ya udah Kang Emil di Jakarta saja. Benar nggak? Ini Anda yang mau bicara, apa saya yang disuruh bicara? Dan tadi ngomongnya lama banget. Iya, ya. Sorry, ini saya terakhir ya. Jadi gini, pilkada itu ada di 34 provinsi, ada sekian puluh kabupaten. Kami ya tentu di sekian ratus kabupaten. Kami secara naluriah tentu mendorong masing-masing partai kadernya bisa maju dan menang. Ya. Dan karena kemarin kita ada teman-teman koalisi, kita punya hubungan baik, tentu kita saling bertengkar rasa, saling support. Di banyak daerah kami merelakan ya kader-kader partai tertentu untuk kami dukung. Ya. Begitu juga di daerah lain kami yang didukung. Jadi ini semuanya pendekatan berdasarkan hubungan baik. Nggak ada hal lain soal bau anyir, bau amis seperti kata pengamat tadi. Ya, ya semua didasarkan pada hubungan baik. Dan menurut kami apakah Jakarta, apakah Jawa Barat, kedua-duanya penting. Ya. Pentingnya bukan dalam konteks hanya kegerindraan, tapi kita pengen yang lebih tepat adalah bagaimana ya, karena Pak Prabowo itu kan bisa jadi presiden bukan hanya karena Gerindra, karena didukung koalisi. Bagaimana program-program yang disepakati ya digadang oleh Prabowo Gibran bersama koalisi itu bisa maksimal di masing-masing di setiap daerah, sebanyak mungkin daerah. Karena itu kita pengen Jawa Barat menang, ya bukan Gerindranya yang menang ya, tapi orang atau sosok yang mendukung program Prabowo Gibran, begitu juga di Jakarta. Jadi yang begini-beginian basisnya, dasarnya adalah hubungan baik. Nggak mungkin kami mensiasati, nggak mungkin kami memaksa juga. Ya, Pak Ridwan Kamil ya soal maju Jakarta kan bukan baru. Sejak zaman kampanye Prabowo Gibran, saya pernah bertemu, ya ngobrol sebentar, ya Pak Ridwan Kamil. Beliau mengatakan saya ya sepertinya akan mendapat tugas di Jakarta. Yang saya tangkap tentu terkait Pilgub. Saya bilang, oh bagus, saya siap-siap dukung di Jakarta Timur dapil saya. Jadi yang seperti ini ya menurut saya jangan juga sampai merusak komunikasi dan hubungan baik di antara kita. Jangan pula teman-teman media apalagi ya mendorong membuat narasi seolah-olah ini bisa merusak hubungan baik tersebut. Kami santai saja ya Mbak Caca ya, nggak dapat Jawa Barat bukan kiamat buat Pak Prabowo, buat Gerindra ya, nggak dapat Jakarta juga bukan kiamat bagi kami. Oke, dan itu cukup, saya mohon izin ini saya rapat lagi. Terima kasih Mas Habib. Ini mungkin saya tanyakan kepada Bang Nurdin Halid. Saya tidak mensiasati, tapi apakah kita percaya dengan itu? Mengingat anything happen di politik ya, semua orang punya kepentingan masing-masing, Bang Nurdin. Kami di Partai Golkar bisa memahami pikiran-pikiran, saran, masukan dari PAN, dari Gerindra, ya, dan kita berterima kasih dan sangat menghormati karena di Koalisi Indonesia Maju ini memang ada kebersamaan yang tinggi. Ya. Tetapi kemudian tentu kita berpikir pertimbangan kepentingan nasional. Bagaimana ada sinergitas antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Tapi di satu sisi juga tentu ada subjektivitas partai. Nah oleh karena itu nanti kita terima kasih kepada dapilnya Pak Habibur Rahman itu karena konstituennya mendukung. Nanti kita lihat di dalam survei, Partai Golkar itu mekanismenya pertama kita survei. Dan survei itu 2 kali lakukan. Ini sudah tahap pertama, nanti ini akhir Juni ini kita survei lagi dan nanti penentuannya ya pertengahan Juli lah, lewat akhir Juli kita sudah melakukan penetapan. Nah kita lihat kalau surveinya Kang Emil nanti ini adalah sangat kompetitif melawan kandidat siapapun di Jakarta, tentu kita Partai Golkar akan mendorong ke Jakarta. Tapi semua juga berpulang kepada Pak Ridwan Kamil sendiri. Ya Kang Emil yang pada ini akan menentukan. Tentu dia juga akan mengkalkulasi antara kehendak keinginan Jawa Barat yang sudah dibuktikan melalui survei, di mana masyarakat Jawa Barat mayoritas masih menghendaki Kang Emil. Kemudian di Jakarta untuk survei saat ini
itu belum terlalu meyakinkan untuk kemenangan. Tapi mudah-mudahan survei kedua nanti, surveinya kompetitif dengan kandidat siapapun, maka tentu Golkar akan memberi pertimbangan dengan kalkulasi-kalkulasi yang matang dan berbagai aspek untuk memenangkan kami di Jakarta. Oke, terakhir maksudnya kalau kita melihat kalimat terakhir yang diucapkan oleh Mas Habib adalah bahwa membawa-bawa nama Pak Prabowo. Iya betul, Partai Gerindra sukses dengan mengusung Pak Prabowo. Kita nggak kiamat kalau nggak dapat Jawa Barat bahkan juga Jakarta. Apakah ini menandakan bahwa Gerindra punya kuncian untuk berbagai macam pilkada di daerah Indonesia, bahwa kalau nggak gabung sama kita, tapi kita yang mengusung presiden, ini seperti apa? Kita punya janji-janji yang harus didukung oleh para kepala-kepala daerah yang nanti memenangkan pilkada. Tapi tetap memang gini, Jakarta tetap menjadi kuncian ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Banten itu kan kunci. Bahkan ada juga keinginan kalah pun pilpres, tapi kalau DKI-nya gubernur kita masih bisa mengobati lah separuh kesedihan itu kan. Ada juga begitu pandangan orang, masyarakat, bukan pandangan saya. Sama juga yang saya klarifikasi tadi bahwa itu bukan pandangan saya, tapi itu pandangan publik masyarakat yang mencurigai katanya kalau misalnya Ridwan Kamil ke DKI, itu maka kader Gerindra Pak Deddy Mulyadi akan mudah melanggeng untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Itu bukan kata saya, kata publik. Karena hasil survei saya nggak pernah survei di Jawa Barat, itu problemnya. Apakah betul atau tidak, Cak? Yang ketiga adalah kalau kita baca Jakarta, DKI ini kan siapa yang akan menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies? Siapa yang berani melawan Anies? Kemudian dikatakan Jakarta sebagai batu loncatan. Nah kalau misalnya menurut saya Ridwan Kamil sama Kaisang ini lawan tanding yang tidak bisa dianggap remeh. Dan saya pikir Anies akan mengalami dua pengalaman yang sama. Menghadapi sekarang bukan lagi hanya Pak Jokowi, dalam konteks ini Pak Prabowo juga kan ada kader Gerindra. Ada Pak Jokowi, ada dua yang akan dihadapi oleh Anies. Kalau kemudian Anies tidak berpasangan dengan Kaisang. Tapi ada juga yang mendorong, ini persepsi publik yang mendorong. Anies sama Kaisang udah selesai. Udah tutup buku lah, nggak ada lawan tanding yang sebanding. Tapi dalam pilkada, apakah betul seperti itu? Pilkada kan kompetitif, dinamis. Incumbent aja Poke bisa kalah, Ahok bisa kalah, approval ratingnya di bawah 70% aja bisa kalah. Apalagi Anies kan belum 80% approval ratingnya. Kalau elektabilitas mungkin sudah di atas 50% misalnya. Tapi kemudian ketika ada hari ini wacana soal Anies Kaisang, kemudian Ridwan Kamil Kaisang, kemudian ada Gerindra yang mendorong Ridwan Kamil sebagai tokoh senternya, kemudian Kaisang sebagai wakilnya, dengan Golkar mungkin atau nanti dengan Nasdem atau dengan PKB. Kemudian juga ada lawan tanding yang kira-kira Anies misalnya dengan PDIP, dipasangkan dengan PDIP. Dua kekuatan itu kan juga akan membuat pilkada ini akan sangat kompetitif, sangat dinamis. Bahkan elektabilitas incumbent hari ini ya, yang tingkat kepuasannya baik Anies maupun Ridwan Kamil, itu tingkat kedikenalannya itu di atas 80%, dugaan saya. Tingkat kedisukaannya sudah 75%. Ya di DKI mungkin ya. Karena orang udah kenal sama Ridwan Kamil, hampir nggak ada yang nggak kenal. Sama Anies juga begitu, tingkat kedisukaan juga begitu tinggi. Koheren, korelasinya nyambung. Tetapi kalau ada yang kemudian ada muncul, apakah akan ada kuda hitam? Ada sosok baru yang tingkat kedikenalan masih kecil, tingkat kedisukaan masih kecil, tapi tiba-tiba dia menjadi kejutan di Jakarta. Nah itulah yang disebut dengan tadi akan ada DPP yang menentukan pada akhirnya. Nama-nama yang kita jangan-jangan tidak sebut hari ini gitu. Tidak menjadi santer perbincangan kita, tiba-tiba ada nama itu. Nah itu juga jangan dikhawatir, jangan dianggap remeh gitu. Jadi inilah DKI. Demografi respondennya juga lucu, tingkat pendidikannya tinggi, pengetahuan pendidikan politiknya juga bagus, pemilihnya rasional. Bang Nurdin, selain Ridwan Kamil, sebenarnya adakah sosok lain yang kemudian juga punya kans dicalonkan, entah untuk Jawa Barat atau juga Jakarta? Kalau untuk Jakarta, memang kita ada 3 kader Golkar yang potensial yang diberikan surat tugas, yaitu Kang Emil sendiri, kemudian Mas Saki, Ketua Golkar DKI, dan Erwin Aksa. Yang kemarin terpilih sebagai anggota DPR dengan suara yang sangat signifikan, hampir 200.000 suara, yaitu Erwin Aksa. Jadi ada 3 kandidat yang kita, untuk Jawa Barat memang kita harus lihat bahwa belum ada kader Golkar yang terpopuler, yang elektabilitasnya sangat tinggi dibanding dengan Ridwan Kamil. Itu belum kita melihat ada kader yang bisa bersaing seperti Ridwan Kamil untuk di Jawa Barat. Tapi untuk DKI ya kita ada 3. Baik, sesaat lagi nanti kita akan bertanya juga kepada narasumber, seberapa percaya diri sih Partai Golkar untuk mengusung Kang Emil di Jakarta, sementara mereka meyakini bahwa cukup punya peluang sangat besar untuk memenangi Jawa Barat. Jikalau kalah di Jakarta untuk Partai Golkar, apa dampaknya? Sesaat lagi.
Bang Nurdin, kalau di Jakarta lawannya Anies. Kalau di Jawa Barat, jika Deddy Mulyadi memang mendapatkan tiket dari partai politik, lawannya Deddy Mulyadi. Wah, ini bagaimana? Berat-berat semua saingannya? Ya, jadi memang Golkar harus penuh dengan pertimbangan. Ya. Pertama, kepentingan nasional kita. Kepentingan nasional kita kan hubungannya dengan presiden terpilih itu di mana juga merupakan calon usungan dari Partai Golkar. Tentu ke depan bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itulah yang diperbincangkan di Koalisi Indonesia Maju dalam mendukung program-program Pak Presiden terpilih gitu. Tapi di satu sisi juga kita harus memperhatikan secara subjektivitas daripada kepentingan partai. Jawa Barat adalah sudah termasuk juga lumbung suara Golkar. Kemarin kita kursinya naik di Jawa Barat. Di satu sisi tentu juga kita harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan kemauan rakyat Jawa Barat. Nah, di satu sisi di Jakarta juga butuh pemimpin seperti Pak Ridwan Kamil yang visioner itu dengan kebutuhan kondisi tantangan Jakarta ke depan. Memang ini bukan bimbang, tetapi kita harus mengkalkulasi. Nah, oleh karena itu kunci nanti pada survei yang kedua nanti, apabila survei Kang Emil ini kompetitif, kalau dipasangkan dengan Kaisang juga suatu pasangan yang menurut saya juga sangat potensial untuk memenangkan di Golkar. Ini juga yang harus dipertimbangkan bahwa elit-elit yang kemudian memenangi kursi di daerah pemirsa ini akan bisa menjadi tiket penting jikalau mengusung calon. Dari Golkar ini hanya mendapat 19 kursi, PKS 19 kursi, sementara Partai Gerindra 20 kursi. Jikalau nanti Partai Golkar harus berhadapan-hadapan dengan Gerindra atau juga PKS, ataukah memang harus berkoalisi? Ini kalkulasinya kalau di Jawa Barat. Bagaimana kalkulasi Partai Golkar jika untuk Jakarta mencalonkan Kang Emil pun juga harus mengantisipasi mesin partai 16 kursi dari PDIP, bahkan juga PKS saat ini memang firm disinyalir akan mengusung Anies Baswedan pemirsa dengan 18 kursi, sementara Partai Gerindra ini memperoleh 14 kursi. Apakah harus berkoalisi dengan Partai Gerindra ketika nanti bisa jadi akan berhadap-hadapan dengan PKS dan juga PDIP? Ataukah kemudian tanpa Gerindra, Golkar dengan siapa pemirsa? Ini yang akan saya tanyakan juga ya kepada Mas Panggi, bahwa berat juga ya pertaruhan dari Partai Golkar. Kalau salah kalkulasi, dua daerah ini bisa hilang dari Partai Golkar. Iya, kalau bahasa Minang sekuk cabang sekuk lape, jadi bisa satunya Jawa Barat bisa lepas, DKI juga seperti berjudi bertaruh kan. Cuma sementara semua partai ingin mengusung kadernya supaya menang. Itu wajar, itu alamiah sebenarnya, kodratnya partai begitu. Nah, peluang menangnya jadi persoalan. Nah, kalau kita mencermati DKI Jakarta ini kan Kaisang, ini bagian dari kebutuhan dari Gen Z milenial, itu dia juga kebaca. Tapi jangan lupa, memang Kang Emil sama Anies ini sama-sama hebat sebetulnya, sama-sama populis. Dia mengerti tentang jeroan selera rakyat, perilaku pemilih rakyat. Medianya sosialnya saja dia bisa memaintain sendiri gitu saya lihat. Dari rekam jejak, Ridwan Kamil nggak kalah-kalah hebat juga. Beliau jadi wali kota, jadi gubernur. Kemudian Anies juga pernah jadi menteri, jadi gubernur 21 kali periode gitu. Jadi kalau hari ini lawan tanding yang sepadan untuk menyiapkan melawan siapa di DKI Jakarta hari ini, sebenarnya memang Ridwan Kamil. Saya belum muncul sosok-sosok yang lain. Sehingga wajar kemudian apa yang terjadi hari ini, semua partai bukan kemudian mendeklar kami akan menyiapkan lawan tanding, kami akan mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Anies. Kan itu yang kita persiapkan. Nah, Gerindra sudah mencoba hari ini dengan Golkar, dengan PKB atau Nasdem. Oke, kita akan siapkan lawan tanding yang sebanding melawan Anies, itu ada Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Kaisang dengan PAN. Iya, dengan PAN ya. PKB sudah mencalonkan Anies. Ya, PKB juga mencalonkan Anies dengan Kaisang. Anies Kaisang, Ridwan Kamil, Kaisang, mana yang akan dipilih kan itu. Nah, yang kedua demografi respondennya, perilaku pemilihnya, segmen pemilih Anies dengan Kaisang, Ridwan Kamil dengan Kaisang memang berbeda. Anak muda. Bahkan saya lihat Kaisang itu lebih chemistry-nya lebih bagus, cara komunikasinya. Dan jangan dianggap remeh, jangan lihat Kaisangnya, ada 8 kursi. Begitu-begitu beliau ketua umum, 8 kursi. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan. Kemudian dianggap juga, apakah Anies akan mencoba 2 kali melanggar Anies dianggap inkonsisten, itu yang susah. Karena kan sindiran Anies kan lucu, itu kan menarik sebenarnya. Pemain catur merubah aturan, repot kan begitu. Nah, itu kan menunjukkan sinyal bahwa jangan-jangan memang Anies udah tutup buku, tidak akan berpasangan dengan Kaisang, dengan percaya diri mereka akan menyiapkan, tetapi juga Ridwan Kamil akan sangat level confidence-nya muncul kalau berpasangan dengan
Kaisang karena dianggap representasi rezim. Bang Nurdin Halid, bahwa kalau memang Kaisang maju dalam Pilkada Jakarta, lah di Jakarta saja Kang Emil, ataupun belum tentu juga menang sih, bagaimana ya melihatnya? Memang kalau memang Kaisang itu memang masuk radar dari Partai Golkar untuk wakil Kang Emil, dan kalau itu sangat potensial untuk bisa memenangkan Pilkada di Jakarta, ya, karena tadi seperti katakan Mas Pangi, bahwa Kaisang ini sosok anak muda yang saat ini ya, dengan dalam tempo yang tidak terlalu lama, dia bisa memimpin sebuah partai nasional dan itu berhasil meningkatkan kalau tidak salah 1,6 juta suara daripada PSI kalau nggak salah ya, 1,6 juta. Itu sebuah keberhasilan, dan ini adalah tentu karena kepemimpinan, leadership, harisma yang dimiliki oleh Kaisang. Nah, oleh karena itu kalau ini dipasangkan, memang lawan yang tangguh dan besar peluang untuk menangkan Jakarta. Oke, kembali lagi Mas Pangi, tapi kan kita juga tidak tahu, kita bisa bilang bahwa Kang Emil kalau berpasangan dengan Kaisang akan menjadi kuat. Tapi kalau nanti Anies berpasangan dengan wakilnya kader PDIP, berat juga untuk Kang Emil. Ya, itu makanya ada simulasi survei nanti sesi kedua ya, survei apakah Anies Ridwan Kamil atau tidak keduanya bagi masyarakat. Karena juga DKI Jakarta ini pemilih rasional. Pemilih yang melihat kinerja, kompetensi, kapasitas. Ada juga pemilih sosiologis atau psikologis, tapi kan kecil. Tapi persoalan yang dinamika yang dialami Jakarta itu kan juga menunjukkan adu kinerja. Karena persoalan Jakarta kalau kita tanya persoalan mendesak tidak lagi jalan rusak. Tidak lagi hanya lapangan pekerjaan atau sembako yang tinggi, tapi udah masuk kepada tata ruang, begal, kemudian judi online, kemudian mahalnya kesehatan, pendidikan yang mahal, kemudian persoalan sampah, lingkungan. Nah, dua sosok ini maupun Anies sama Ridwan Kamil itu sudah punya jam terbang, rekam jejak. Nah, sejauh mana mereka canggih mengatur siapa wakil yang paling tangguh dan kuat. Karena kalau mereka salah menggandeng wakil, itulah potensi kalahnya di situ. Nah, saya melihat, mencermati, kalau diadu hari ini antara Ridwan Kamil dengan Kaisang, kemudian Anies dengan Kaisang, menurut saya Anies Kaisang nggak ada lawan gitu. Itu per hari ini pikiran saya, tapi bisa berubah. Namanya pilkada itu nggak boleh kita mengatakan udah pasti menang, nggak bisa. Karena pilkada ini banyak variabelnya, banyak faktornya. Ada daya kejutnya di akhir-akhir. Nama-nama yang tadi kita tidak santer bicarakan. Kemudian isu-isu juga pengaruh di Jakarta. Demografi Jakarta itu persoalannya menarik. Pendidikan juga tinggi, pemilih rasional juga tinggi. Kemudian lapangan pekerjaan, pendidikan orang, pendapatan orang Jakarta kan udah besar. Sehingga Jakarta berbeda dengan permasalahan di daerah. Kalau permasalahan daerah kan persoalan mendesak, lapangan pekerjaan dan seterusnya. Jadi menurut saya per hari ini untuk menjadi menarik sebenarnya, kayak Ridwan Kamil mungkin akan sangat berani maju DKI kalau dengan Kaisang. Kalau tidak dengan Kaisang, menurut saya beliau akan tetap di Jawa Barat. Apakah benar seperti itu? Terakhir di sini Bang Nurdin Halid, ibaratnya kita sebar-sebar menu aja ini. Selain berpasangan dengan Kaisang, sekiranya kalau dari Partai Golkar, tapi dengan ini cocok juga ini dipasangkan, siapa lagi sih? Kalau sekarang ini memang kita belum melihat figur yang sekalipun identifikasi daripada Bapilu, Partai Golkar atau Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu, itu sudah pasti ada identifikasi daripada calon-calon gubernur. Tapi sampai saat ini kita belum ada, termasuk Kaisang hanya masuk dalam identifikasi daripada DP Partai Golkar. Nah, oleh karena itu yang paling penting nanti adalah kita melihat nanti survei, apakah Kang Emil ini sangat kompetitif untuk melawan siapapun kandidat dari partai lain. Itu menjadi pertimbangan utama. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan betul aspirasi masyarakat Jawa Barat tadi yang melalui survei itu. Dilepas atau enggak, yang menentukan ini adalah Kang Emil sendiri. Baik, ya. Terima kasih Bang Nurdin Halid, terima kasih Mas Pangi di sini. Bahkan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Habibur Rahman. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cantik tingkalan dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka?
menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya